Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun berada, dengan harapan kita semua tetap dalam keadaan sehat, izinkan saya Barbara Gunawan menyampaikan hasil pengabdian saya pada seminar pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada kesempatan kali ini. Adapun judul pengabdian saya adalah pendampingan BUMDes Tirta Kamulyan Kangen Water di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, bentuk pengabdian ini adalah berupa KKN PPM. Di sini saya berperan sebagai pengabdi sekaligus pendamping bagi 8 mahasiswa KKN UMY. Pelaksanaan kegiatan adalah selama 1 bulan, yaitu pada Januari hingga Februari 2021, yang diawali sebelumnya dengan kegiatan observasi dan diakhiri dengan penyusunan laporan. Adapun lokasi kegiatan ini di BUMDes Bangun Kamulyan Bangunjiwo dengan usaha Tirta Kamulyan Kangen Water di Jalan Bangunjiwo Bibis, Gendeng Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak dari lokasi mitra ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 4,6 km. Sasaran kegiatan adalah BUMDes Bangun Kamulyan Bangunjiwo dengan usaha Tirta Kamulyan dan Karang Taruna. Permasalahan yang terjadi setelah dilakukan observasi dan diskusi itu kita bagi menjadi 2, yaitu permasalahan Tirta Kamulyan dan permasalahan Karang Taruna. Untuk permasalahan Tirta Kamulyan ini dibagi menjadi permasalahan di bidang produksi dan permasalahan di bidang pemasaran. Nah, di bidang produksi permasalahan adalah belum adanya filter. Ya, di sini proses produksi kurang higienis juga, di mana pengelola tidak menggunakan masker dan sarung tangan ketika melakukan proses produksi. Sedangkan di bidang pemasaran, pengelola hanya menawarkan isi ulang galon saja dan kurang promosi, bahkan hampir tidak ada promosi, sehingga dalam 1 bulan penghasilan penjualan itu hanya berkisar 1 hingga 1,1 juta saja. Sedangkan di Karang Taruna Desa Bangunjiwo itu permasalahannya adalah mereka menyatakan bahwa Karang Tarunanya kurang dikenal. Ya, untuk itu anggota Karang Taruna merasa perlu untuk memiliki blog ya yang digunakan sebagai media untuk memberikan informasi kepada halayak luas terkait prestasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Bangunjiwo. Nah, melalui cara tersebut diharapkan orang dapat membaca itu dan mengenal Karang Taruna Desa Bangunjiwo baik secara personal maupun secara impersonal. Kemudian diketahui lagi bahwa meeting-meeting atau kegiatan Karang Taruna dan remaja itu belum menerapkan protokol kesehatan, padahal saat dilakukan KKN sedang dalam masa pandemi. Adapun tujuan dan metode, di sini kita lihat, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan BUMDes melalui usaha air minum kemasan Tirta Kamulyan. Kemudian membangkitkan kegiatan Karang Taruna Desa dengan menggunakan IT. Metode yang digunakan ada beberapa, yaitu metode observasi, kemudian FGD, pelatihan dan pendampingan, baik untuk Tirta Kamulyan maupun Karang Taruna, lalu penyuluhan dengan metode ceramah, baik untuk Tirta Kamulyan maupun Karang Taruna, dan monitoring. Nah, di sini kita sampaikan hasilnya, di mana seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kegiatan diawali dengan dilakukannya fokus group discussion.
Nah, FGD ini dilakukan baik secara virtual maupun secara langsung. Di sini kita lihat ada yang secara virtual, ada juga yang secara langsung ya. Ketika memang pihak-pihak yang akan kita ajak diskusi itu mungkin kesulitan apabila dilakukan secara langsung. Nah, di sini observasi dilakukan atau dengan cara FGD ini untuk menentukan program kerja. Ya, dari hasil diskusi dengan perangkat desa dan Karang Taruna disepakati program yang akan dilakukan adalah yang berkaitan dengan permasalahan usaha Tirta Kamulyan dan Karang Taruna. Kemudian untuk pelatihan dan pendampingan di Tirta Kamulyan. Jadi pemirsa sekalian, pelatihan dan pendampingan Tirta Kamulyan diawali dengan pengadaan filter air yang digunakan untuk kepentingan proses produksi. Lalu pelatihan dan pendampingan pemakaian filter tersebut. Selain itu, diberikan juga sosialisasi protokol kesehatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha Tirta Kamulyan. Tak lupa juga tentunya dengan memberikan perlengkapan protokol kesehatan berupa sabun, hand sanitizer, dan masker. Selain itu, di beberapa area itu juga dipasang leaflet protokol kesehatan. Kemudian di lokasi Tirta Kamulyan juga dipasang spanduk Tirta Kamulyan ya seperti ini. Kemudian di sini juga kita pasang ya seperti yang sudah disampaikan tadi yaitu leaflet-leaflet protokol kesehatan. Nah, pengabdi juga melakukan inisiasi pengurusan izin ke Dinas Kesehatan. Jadi pada awalnya pengabdi ingin mengurus izin BPOM untuk BUMDes Bangunjiwo yang usahanya adalah Kangen Water Tirta Kamulyan. Nah, untuk itu pengabdi kemudian mengunjungi kantor BPOM Yogyakarta untuk menanyakan proses pengurusan perizinan BPOM. Kunjungan BPOM ini dilakukan pada pekan pertama program pengabdian. Namun ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Kangen Water itu tidak memiliki Kangen Water Tirta Kamulyan ini tidak memiliki sumber air sendiri. Ya, jadi Tirta Kamulyan ini mengambil pasokan air dari Tirta Jaya. Maka kemudian pengabdi memutuskan untuk mengurus perizinan Dinkes untuk BUMDes tersebut. Nah, perizinan Dinkes pun kemudian dilakukan pada pekan kedua program pengabdian. Di sini pengabdi melakukan wawancara dengan Ibu Wati, ya, di mana Ibu Wati ini adalah pengurus bagian perizinan Dinkes di Kesmas. Nah, dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa alur pengurusan izin Dinkes itu bagi pengelola depot air minum adalah pengelolanya itu harus mengikuti pelatihan dari Dinkes terkaitan penyehatan air minum terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah pengelola itu kemudian mendapatkan sertifikat sebagai pengelola. Nah, setelah sertifikat pengelola didapat, selanjutnya Dinkes akan melakukan pengecekan. Ya, yang dicek adalah tentang kehigienisan tempat dengan cara mengunjungi depot air minum tersebut. Jika depot air minum tersebut sudah memenuhi syarat higienis tempat, maka depot air minum tersebut akan mendapat sertifikat higien dari Dinkes. Nah, 10 hari setelahnya barulah izin Dinkes itu akan dikeluarkan untuk depot air minum tersebut. Ya, tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan Kangen Water Tirta Kamulyan untuk bisa memasarkan produknya. Ya, di sini pengabdi mendatangi Dinkes ya. Nah, kemudian ini adalah proses produksi di lokasi yang sudah mendapatkan hasil berupa air minum kemasan. Ya, ini adalah program pelatihan dan pendampingan Tirta Kamulyan. Masih dalam hal yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan Tirta Kamulyan, pengabdi melakukan pembuatan kemasan botol beserta label kemasan. Kemudian box karton untuk packing minuman botol. Kemudian dilakukan juga foto produk. Ya,
foto produk ini dimaksudkan untuk pembuatan media promosi Instagram dan Facebook serta media sosial lainnya. Nah, di sini pengabdi membuatkan akun Instagram dan Facebook ya. Untuk selanjutnya akunnya diserahkan kepada pengelola. Nah, di sini adalah boxnya, kemudian di sini adalah akun Facebook. Ya, di sini ada air kemasan dalam ukuran 600 ml dan 330 ml ya, yang sudah dibuatkan labelnya sesuai dengan nama yang diinginkan oleh pengelola. Nah, di sini kemudian air kemasan juga dipasarkan di bisnis BUMDes Bangun Jiwo lainnya yang bergerak di bisnis kuliner, yaitu wisata edukasi dan kuliner Pendopo Kaji Gelem. Nah, setelah kegiatan ini dilaporkan pada Maret 2021 terdapat peningkatan hasil penjualan sebesar 20%. Pemirsa sekalian, untuk hal yang berhubungan dengan pelatihan dan pendampingan Karang Taruna, di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang Karang Taruna Desa Bangun Jiwo, maka perlu dibuat blog. Itu menurut pengurus Karang Taruna Desa Bangun Jiwo. Nah, di sini blog adalah sebagai media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak tentang prestasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Bangun Jiwo. Nah, pemirsa sekalian, di dalam pelatihan tersebut, pengabdi mengajarkan kepada anggota pengurus Karang Taruna tentang cara membuat blog serta memilih tema agar membuat tampilan blog secara lebih menarik. Media daring blog ini adalah sarana informasi berbasis internet yang menceritakan tentang pengalaman atau suatu kejadian peristiwa yang dialami oleh penulis agar bisa berbagi kisah pengalaman ya. Selain pelatihan blog juga dilakukan sosialisasi protokol kesehatan ya, kemudian dilakukan pembagian sabun cuci tangan dan masker kepada perwakilan Karang Taruna dari masing-masing pedukuhan Bangun Jiwo. Nah, ini adalah situasi pada saat dilakukan pelatihan dan ini adalah situasi setelah dilakukan pelatihan, di mana pengabdi ini memberikan sabun, hand sanitizer, dan masker. Ini adalah sabun yang dibagikan baik kepada Karang Taruna maupun kepada mitra Tirta Kamulyan. Kemudian juga di beberapa lokasi dipasang peringatan untuk protokol kesehatan. Pemirsa sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui LP3M yang telah mendanai kegiatan pengabdian sekaligus menyelenggarakan webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.